Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah menyuruh kita untuk mendiagnosa diri kita. Bahwasanya di situ ada tanda kebesaran Allah, bukan hanya secara fisik, tetapi lembaran hidup kita. Kadangkala kesulitan, kesedihan, kesengsaraan yang kita rasakan, sering sekali kita menyalahkan faktor eksternal, lupa menyalahkan diri sendiri. Subhanallah. Dalam kepengurusan organisasi, menyalahkan pengurus yang lain. Si ini, si ini, si ini. Dalam sebuah meniti karir, saya begini karena digeser dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada kesengsaraan. Tapi di situ ada peringatan dari Allah bahwa itu tidak lepas dari perbuatan kita. Jadi lembaran yang sekarang ini adalah buah daripada lembaran hidup sebelumnya. Subhanallah, betapa dahsyat redaksi-redaksi Al-Quranul Karim menggambarkan tentang itu. Dalam surat Al-An'am ayat 104, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Faman absar fa in falinafsi, wa man 'amiya fa 'alaiha." Barang siapa yang melihat sebuah kebenaran adalah sebuah kebenaran, maka kebaikan itu balik lagi buat dirinya sendiri. Sampai orang yang melihat kebenaran itu dicampakkan, nggak terima. Ada kritikan, tidak terima. Menyalahkan orang lain, padahal dia yang salah. Wa man 'amiya, barang siapa yang buta, fa 'alaiha, maka dia mendapatkan kesengsaraan karena tidak menerima kebaikan itu, kebenaran itu. Surat Fussilat, surat 41 ayat 46. Wa man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat kebajikan, kebaikan, itu buat dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Kalau dia berbuat dosa, kesalahan, itu balik lagi tanggung jawab diri sendiri. Ditutup ayat ini, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kita hidup susah nih gara-gara Allah. Aku udah sholat, aku sudah begini. Kenapa Allah masih begini-begini? Ini sering sekali. Na'udzubillah. Dalam surah An-Naml, surat yang ke-27 ayat 40. Wa man syakar fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ini sebuah kebaikan, maka sungguhnya kebaikan itu buat dirinya sendiri. Barang siapa wa man kafar, dia kufur nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyun karim. Kalau dia kufur nikmat Allah, ya dia mikul sendiri. Allah maha kaya dan maha mulia. Dalam surat Fatir, surat 35 ayat 18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang mensucikan dirinya sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, maka kebaikan itu balik lagi buat dirinya sendiri. Tapi yang menjauhi Allah, kesusahan itu tak akan dia pikul diri sendiri. Subhanallah. Surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, berjuang, dia gigih, maka sungguhnya itu balik lagi kegigihan dan usahanya itu buat dirinya sendiri. Subhanallah. Kalau dia malas, ya kemalasan itu balik lagi buat diri sendiri. Dia susah karena kemalasannya. Surat Yunus, surat 10 ayat 108. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mencari petunjuk Allah, mendekatkan diri pada Allah, sungguhnya itu kebaikan balik lagi buat dirinya sendiri. Wa man dhalla, kalau dia mencari kesesatan, fa innama yudhillu 'alaiha. Maka dia sendiri akan memikul kesusahannya. Dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 38. Subhanallah. Sama. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsi. Kalau orang pelit, kikir, maka kekikiran dan kepelitan itu balik lagi buat dirinya sendiri. Maka itu kadang-kala orang susah itu karena dia pelit. Berbeda dengan orang yang berbagi. Dia dimudahkan oleh Allah karena dia suka memudahkan orang lain. Dia dibantu oleh Allah karena dia suka membantu orang lain. Dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48 ayat yang ke-10, sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man nakatha fa innama
ala nafsi. Barang siapa yang menepati janji, barang siapa yang melanggar janji, maka dia pelanggarannya itu balik lagi buat dirinya sendiri. Dalam dirinya tidak ada integritas. Yang diucapkan tidak dikerjakan. Yang dikerjakan berbeda dengan yang diucapkan. Dia melanggar janji-janji Allah. Dia melanggar aturan-aturan Allah, maka kesusahan buat dirinya sendiri. Waman aufa, barang siapa menepati janji bima ahada alaihullah, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, fasayutihi ajrun azima, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, yang dahsyat. Surat An-Nisa ayat 111, wa may yaksib itsman, barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibu ala nafsi, dia sendiri akan memikulnya. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa introspeksi diri. Anda malas, Anda sendiri akan memikulnya. Anda rajin, Anda sendiri akan mendapatkan buahnya. Jangan memudah-mudah untuk menyalahkan orang lain. Ketika Nabi Adam dan Hawa dia terlempar dari surga, dia tidak pernah menyalahkan setan, ini gara-gara setan, gara-gara setan. Tapi mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami yang salah ya Allah. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, dia tidak pernah menyalahkan ikan paus, tapi mengatakan, inni kuntu minaz zalimin, memang aku yang salah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Introspeksi diri, lihat diri kita, apa yang kita kerjakan sekarang adalah buahnya nanti masa depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, selalu rajin, selalu optimis untuk masa depan. Assalamualaikum.